Kalau seorang yang berakal dengan keimanan yang tinggi, maka dia memperhatikan sesuatu yang bisa menarik dirinya untuk selalu merasa butuh kepada Allah. Intinya itu. Jangan sampai kita itu mengembalikan sesuatu bukan kepada Allah. Intinya itu. Akil itu ya seperti itu. Karena dia melakukan sesuatu menimbang dari ketauhidannya. Ketauhidnya seperti apa? إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن إلى حضرة الشيخ بن عطية السكندري وسيد محمد جمال الدين أحمد ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman dan kekuatan kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hikmah yang pada malam hari ini melanjutkan yang kemarin, al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal 'aqilu yanzuru madza yaf'alu Allahu bihi. Orang yang lalai itu memulai paginya, memulai pekerjaannya, yang duru madza yaf'alu dengan memperhatikan atau memandang apa, merencanakan apa yang dia akan perbuat. Sementara orang-orang yang berakal tauhid itu yang dzuru madza yaf'alullahu bihi, itu adalah orang-orang yang memulai kegiatannya dengan memperhatikan apa yang Allah perbuat untuknya. Nah, ini ada sebuah cerita ini panjang sekali. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam hari ini satu cerita ini. Wa min amlahi ma ra'aitu fi hadzal makna, dan dari sebagian kisah yang indah yang saya lihat yang sesuai dengan makna ini. Wa min amlahi itu indah, ma kisah ro'a itu yang saya berpendapat fi hadzal makna itu sesuai dengan makna dari hikmah ini. Alladzi, ada sebuah kisah, dzakarahu
yang menutur kepada kisah tersebut al-muallif, yaitu pengarang rahimahullahu, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wa ma yajibu ayyahdua, dan sebuah kisah yajibu ayyahdua, yang wajib meniru ala misalihi, serupa dengan kisah tersebut, meniru semacam kisah tersebut, kullu alimin mutasawwifin, orang-orang yang alim yang tasawuf. Jadi orang-orang yang alim, yang sufi itu wajib untuk meniru kisah seperti ini. Ma dzakarahu, kisah tersebut sebagaimana dituturkan oleh Asy-Syaikh Abul Qasim Abdurrahman Asy-Syaqli, yaitu Syekh Abu Qasim Abdurrahman Asy-Syaqli radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, radhiyallahu taala anhu, fi kitabi, di dalam kitabnya Syekh Abul Qasim Abdurrahman Asy-Syaqli. Kitab tersebut bernama Sifatul Awliya wa Maratibu Ahwalil Aswiya. Kitab itu namanya Sifatul Awliya wa Maratibu Ahwalil Aswiya, yaitu sifatnya para wali dan tahapan atau tingkatan keadaan orang-orang yang terpilih. Musnaduhu, adapun musnad atau sanad dari kisah tersebut, ila Ayyub, sampai kepada Ayyub bin Bishr at-Taliqani. Nah, Ayyub bin Bishr at-Taliqani itu berkata, qala hadatsana rajulun min ashabina, seorang lelaki dari teman kami itu menceritakan kepada kami, qala, dia berkata, ra'aitu rajulan fi marajid dibaji, saya melihat seorang lelaki di marajid dibaji. Marajid dibaji itu adalah sebuah daerah. Laisa ma'ahu syai'un, yang tidak tidak besertanya apapun, yang tidak, atau dia laisa ma'ahu syai'un, yang tidak besertanya apapun, nggak punya apa-apa gitu. Fadanautu minhu, maka saya mendekat kepadanya. Fasalamtu alaihi, dan saya menguluk salam, mengucapkan salam alaihi kepadanya. Faradda alayya salama, maka dia kemudian membalas salam saya. Fakultu yarhamukallah, kemudian saya berkata, yarhamu, mudah-mudahan Allah, yarhamukallahu, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Aina turid, hendak kemana engkau? Qala ma adri. Nah, ini lucu nih, orang ditanya qala ma adri, saya tidak ngerti. Dan dengan kalau ditanya oleh orang lain biasanya kemana, itu kan akan bisa menjawab kemana, ke Malioboro. Tapi ini ada orang kalau ditanya mau kemana, la adri, ma adri, saya tidak ngerti. Qultu, maka kemudian saya berkata, hal ra'aita ahadan yuridu makanan la yadri aina yadhhab. Apakah engkau pernah melihat seorang yang berkehendak kepada satu tempat tertentu, la yadri aina yadhhab, dan dia tidak mengerti kemana dia akan pergi. Faqala na'am ana waqidun. Iya, ada orang seperti itu dan saya salah satunya. Fakultu fa aina tanwi, ya wes, kalau memang kamu itu nggak ngerti mau kemana, niatmu saja sekarang, niatmu itu mau kemana. Fa aina tanwi, kemana engkau mempunyai niat, kamu niat kemana gitu. Qala ila Makkah,
rajul tersebut, lelaki tersebut menjawab, ke Mekah. Qultu tanwi Makkata wala tadri aina tadhab. Engkau berniat untuk menuju Mekah dan tidak mengerti di mana kemana engkau akan pergi. Qala na'am. Wa dzalika anni kammaratan. Ya, seperti itulah keadaan saya. Wa dzalika, mengapa kok saya seperti itu? Ini kammaratan, sesungguhnya saya itu beberapa kali aradtu adhaba ilal Makkata, saya berkehendak untuk pergi ke Mekah. Fayurad dani ila Tarsus, tiba-tiba saya balik ke Tarsus. Wa kam marratan aradtu Tarsus fayurad dani ila Abadan. Kalau saya itu berkehendak untuk pergi ke Tarsus, maka saya dikembalikan ke Abadan. Faniyati ila Makkata wala adri. Niat saya itu tetap ke Mekah, tetapi saya tidak ngerti. Qultu famin ainal ma'ash. Dengan keadaan seperti itu dan dia tidak kelihatan membawa apapun gitu. Mungkin kalau dilanjutkan ya hanya jangan-jangan dia nggak pakai baju ini ceritanya. Laisa ma'ahu syai'un. Ya paling nggak bawa tas lah. Paling masih pakai baju. Wala adri qultu famin ainal ma'asyu. Dan dari mana engkau mendapatkan penghidupan, makan, minum, tempat tinggal? Qala la adri, ya saya juga nggak ngerti gitu. Qultu akhbirni bi asbabi dzalik. Akhbirni, ceritakanlah kepada saya mengapa sebabnya kok seperti itu. Mau kemana tidak tahu, tidak punya apa-apa, dari mana makan dan minum, dari mana mau bertempat tinggal juga nggak tahu. Sebabnya kok bisa seperti itu, bagaimana? Qala min haitsu yuridu yujayyi'uni. Dari arah kehendak, dari arah yuridu kehendak, yujayyi'uni, membuat lapar kepadaku, marrotan. Ya, terserah yang berkehendak, yaitu orang yang membuatku lapar satu saat, wa yusbi'uni, dan membuatku kenyang, marrotan, satu saat tertentu. Jadi saya itu ya terserah yang membuat saya lapar maupun terserah juga yang membuat saya kenyang. Yukrimuni marrotan, memuliakanku pada satu kali waktu, wa yuhinuni, dan menghinakanku marrotan di kali yang lain. Wa marrotan yakululi, dan satu saat dia itu berkata kepadaku, ma'ala wajhil ardi ajhadu minka. Tidak ada yang lebih zuhud di atas bumi ini minka, daripada engkau. Artinya engkau orang yang paling zuhud. Wa marrotan, satu saat yang lain, yakulu, dia berkata li kepadaku, antalisun, kamu adalah maling. Wa marrotan yunawwimuni alal firasi, di saat yang lain dia menidurkanku alal firasi, di atas kasur. Wa yut'imuni, dan memberikanku makan at-thayyiba, yang baik. Wa yudhinu ra'si, dan mengasih minyak ke kepalaku. Ini diminyaki klimis. Wa yukhilu, dan dicelai aini, mataku. Wa marrotan, dan kali yang lain yadruduni, dia mengusirku, atorda al-anifa, dengan dia mengusirku dengan pengusiran al-anifa, yang menjengkelkan.
wala yunawwimuni dan wala yunawwimuni dan dia menidurkanku illa dia tidak menidurkanku illa indal nawawis kecuali di samping kuburan Cina. Kuburan Cina ini biyen berarti enten bangunane nggih. Qultu yarhamukallah. Nah, orang yang bertemu lelaki yang enggak punya apa-apa tadi berkata, qultu saya berkata, yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah dirahmati oleh Allah. Mayaf'al dzalik, siapa yang berbuat seperti itu bika kepadamu. Ya macam-macam to niku wong nggih. Kadang digawe mulya, kadang digawe ino, kadang dikasih makan, kadang dibuat lapar, kadang dibuat tidur tempat yang enak, kadang dibuat tidur hanya di kuburan gitu. Mayyaf'alu dzalika, siapa yang berbuat seperti itu kepadamu bika qala Allah azza wajalla. Laki-laki yang enggak punya apa-apa tersebut menjawab, Allah yang berbuat seperti itu. Jarang tau wong jawab kayak ngoten niku. Qala fa'alqani fi bahrin. Qala rajul tersebut berkata fa'alqani, dan kemudian dia melemparkanku fi bahrin ke lautan. Qultu, saya berkata, fasirli yarhamukallah. Fasir, mudah-mudahan engkau fasir, hendaknya engkau menafsirkan untukku, wahai lelaki yang dirahmati, yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kaifa hada, bagaimana ini? Kok iso kaya ngono iki piye to? Qala ana rajulun. Ya, akhirnya lelaki tersebut menjawab, ana rajulun, aku adalah seorang lelaki asiru nahari, yang menjadi tahanan hari-hariku, yang menjadi tahanan siangku. Artinya melewati siang hari itu terasa sangat lama. Itu kan seperti orang di tahanan itu kan lama atau melalui harinya. Asiru nahari, tahanan siang hari. Fa aina majin nabi al-lail, dan saat menutupi saya tertutupi, fa aina majin nabi, saat saya tertutupi al-lailu, di malam, tertutupi oleh malam, maksudnya saat datang malam. Jadi ngoten lho. Cuma kan bahasa Arab ini ngeten. Fa aina majan nabi al-lailu. Bitu, saya menginap. Farubbama ya'wiyani al-lailu ila qaryatin. Dan tatkala saya ngungsi pada satu malam, maksudnya ya berjalan dan menuju dan menunggu di situ gitu, maksudnya ngungsi itu. Pada satu malam saya itu ngungsi ila qaryatin, bukan mengungsi seperti orang yang kena musibah ya, lewat jalan tapi kemudian mau tidur di situlah. Ila qaryatin, dalam ke sebuah desa. Faidan nadzara ilayya aluha. Nah, tatkala itu penduduk desa melihat kepada saya. Qala ba'duhum li ba'din. Nah, penduduk desa itu katakanlah wong sing ngerundo gitu ya. Qala ba'duhum li ba'din, di antara mereka berkata kepada sesamanya, hadza lisun, weh ono maling. Tuh ada maling. La tad'una hadza, jangan tinggalkan, kalian jangan meninggalkan orang ini. Ya'wil lailata fi hadhil qaryah, dia mengungsi malam ini di tempat ini. Maksudnya jangan sampai engkau meninggalkan laki-laki tersebut, jangan sampai dia itu menginap di kampung kita.
Fa idzan sholaitu al-isya'a. Nah, walaupun saya dirasani seperti itu, saya tetap mencari masjid. Dan kemudian sholaitu al-isya'a al-akhirata. Saya sholat isya di masa yang akhir. Sholat isya akhir jam pinten kan? Jam 12 nggih. Pantese jam 12 lah nyebut. Pancen nek ana wong gak ketok ora pakaiane ora jelas itu kan ya orang curiga ya wajar ya. Penduduk itu dalam kebian. Nggih, ngoten iki. Masuk masjid itu kan terus sholat. Yadkhulu al masjidah rajulun. Nah, saya pas habis sholat itu saya melihat ada seorang lelaki dari penduduk itu yang masuk ke dalam masjid. Karepku kan ngene, bar sholat terus melu turun nang masjid, nunut turun nang masjid gitu loh. Yang orang nggak punya apa-apa itu lah. Saya mau tidur gitu malah ada lelaki yang masuk ke masjid. Fayaqulu dan kemudian berkata kepadaku, ya Naim, wahai orang yang tidur. Fa'aqulu labbaik. Maka saya juga menjawab, nggih, pripun. Labbaik itu dengan senang hati. Nggih, pripun. Fayaqulu li. Nah, laki-laki tersebut berkata kepadaku, bil anafi dengan sengit. Kum. Ngatek kok. Kum min hahuna. Berdiri engkau dari sini. Laisa laka hahuna maudhi'un. Di sini tidak ada tempat untukmu. Fa'aqulu, maka saya menjawab lahu kepada, maka fa'aqulu yang bicara itu, yang bercerita laki-laki yang enggak punya apa-apa itu tadi. Fa'aqulu, maka saya menjawab lahu kepada lelaki yang penduduk desa. Hubban wa karomatan. Nggih, baik. Hubban dengan senang hati, wa karomatan dan dengan hormat. Saya nurut. Fa'ina aibu itu lah, kalau saya diusir dari masjid ini, terus saya malam hari ini nginep di mana kan gitu. Fa'aina abitu, dan di mana saya akan menginap al-lailata, malam ini. Fayaqulu, maka menjawablah penduduk desa tersebut, salah seorang penduduk desa. Kharijal qaryah, tidur sana di luar desa. Indal nawawisi, di samping kuburan Cina. Fa'aqulu na'am. Ya, saya menjawab na'am, nggih, wa karomatan, dan dengan hormat saya menurut. La yakunu li ma'wi illa indal nawafisi. Maka tidak ada tempat untuk mengungsi bagiku malam itu illa indal nawawisi, kecuali di samping kuburan Cina. Tilkal lailata, di malam itu. Faida asbahtu sirtu. Faidan asbahtu, dan tatkala saya waktu sudah menjadi pagi, tatkala saya memasuki waktu subuh, itu mungkin ya kalau bahasa Indonesia. Faida asbahtu, tatkala saya subuh. Sirtu, saya berjalan. Fayawini al-lailu ila qaryatin. Siang subuh saya mulai jalan, wis pokoknya mengaku. Fayawini, dan kemudian saya mengungsi ila qaryatin ke sebuah desa. Fayawini, maka saya diungsikan gitu. Fayawini, maka mengungsikan ni kepadaku opo al-lailu, malam, ila qaryatin, kepada satu desa. Faidan ro'ani ahluha. Nah, kali ini sebagaimana hari kemarin, ro'ani ahluha, penduduk desa itu melihat kepadaku. Qala ba'duhum li ba'din. Nah, penduduk desa itu ngerasani, berkata antara sesama mereka. Qala ba'duhum, sebagian berkata li ba'din, kepada sebagian yang lain. Qad warada
alaikum qad warada alaikum al-lailah rajulun zahidun khairun fadilun. Kita malam hari ini kedatangan seorang laki-laki yang zuhud, yang baik, yang utama. Beda dengan yang hari sebelumnya. Yang hari sebelumnya ini darani maling. Kalau ini kan wong kae wali wae ya. Ketok zuhud gak duwe apa-apa gitu kan. Ketok apik gitu kan. Kalian kedatangan itu loh. Fayaqulu hada indi, maka berkatalah Ba'din itu maksudnya salah seorang dari penduduk desa itu, hada indi yabitu, lelaki ini pokoknya nanti malam nginep nang rumahku loh. Hada indi maksudnya ini untuk di sampingku yabitu, nanti nginep. Wa yaqulu hada indi, rebutan ternyata. Yang lain berkata hada indi, enggak, kok bengi nginep nang nggonku. Hada indi yabitu. Ya karena dianggap wali gitu kan, ngalap berkah kan. Monggo kayak rebutan untuk menerimanya, ini mengingat. Faida shallaitu al-isya al-akhirata. Kemudian saya sholat isya di masa yang akhir. Fayaqulu rajulun minhum, maka berkatalah salah seorang lelaki di antara penduduk desa itu, kum bina ilal bait, berdirilah ikut dengan kami ilal baiti, ke rumah. Aku lo, maka saya menjawab na'am hubban wa karomatan, ya hubban dengan senang hati, wa karomatan dan dengan hormat. Fa'amdi ma'ahu ilal manzili, maka saya berjalan meneruskan langkah ma'ahu beserta lelaki penduduk desa itu ilal manzili, ke sebuah rumah. Fayatiyani bito'am, maka lelaki tersebut mendatangkan kepadaku makanan-makanan atau yibi yang bagus-bagus. Wayudah hinuroksi, dan memberi minyak kepalaku. Niku ibaratnya itu adalah standar dari orang orang kalau habis mandi. Kalau habis mandi itu ya pakai minyak ini terus dicelai gitu. Kalau sunnah saya dulu sering ya pakai minyak itu, tapi sekarang nggak pernah. Pokoknya ya sakabeh lah. Piye? Mbok nek kayak Mas Arif itu kata iya. Dulu pakai orang aring itu loh masa kecil saya. Nah, terus masa muda pakai bris. Kuwata ganti kok sampai saiki gak ono sing cocok. Lah ya wis ora usah. Ya paling itu yang perhatian kayak seperti itu akhirnya kan istri dibelikan spray itu yang dari Mesir, semprot wangi banget, tapi ya ora telaten, kadang ya nggo kadang ya ora. Pada akhirnya begitu. Itu memang standar ya, standar itu kalau ada tamu dikasih makan, di wayudah inuroksi, dikasih minyak, wayukakhiru aini, dan dikasih celak gitu. Wayatiyani bil firosi, dan mendatangkan kepadaku kasur al-layini yang empuk, wayunawwimuni, dan menidurkanku alaihi, di atas kasur tersebut. Walayada'u syai'an, dan tidak meninggalkan sesuatu pun, lelaki tersebut tidak meninggalkan sesuatu pun minal birri, dari kebaikan illa fa'alahu bi, kecuali kebaikan tersebut dilakukan untukku. Mungkin dipijeti barang nih. Hatta asbaha, sampai subuh. Fahada hali. Nah, seperti inilah keadaanku ma'a sayyidi, beserta Tuhanku. Fakultu, kemudian saya berkata, ini rawi yang berkata, rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Mata qaddarolaka. Nah, niki sing ngajak ngobrol akhirnya menyesuaikan diri. Mata qaddarolaka, kapan
saat engkau ditakdirkan oleh Allah antadkhula Baghdad, untuk masuk ke Baghdad, fa inna manzili fi maudhi'in kada wa kada, ingatlah bahwa rumahku itu di jalan ini, gitu kan, fi maudhi'in, di tempat kada wa kada, di tempat seperti ini. Kalau saiki mungkin omahku itu nang desa ini, kecamatan ini, gang ini, jalan ini, begitu fi maudhi'in kada wa kada. Ingat nggih, mungkin nek jenengan ditakdiraken Gusti Allah teng Baghdad, jenengan mampir ngoten. Ya menarik tau ketemu orang begitu. Sampun pernah ketemu orang gitu? Belum. Saya pernah merasa ketemu orang begitu, saya dekati lari. Mungkin lebih parah dari ini. Dia itu korek-korek sampah. Kayaknya mau makan di daerah Bumiayu, di pom bensin itu. Saya itu heran, ini orang ini benar mencari makanan di tempat sampah. Tapi saya lihat wajah, tangan dan kakinya itu resik. Kesimpulan saya, wong iki sering wudu kali. Lah nek wong sering wudu berarti dudu wong edan tenan. Wong pura-pura edan. Kan ada toh. Sampai sekarang orang-orang yang melakukan tirakat model seperti itu. Oke. Tapi ya tidak setiap orang seperti itu tirakat. Ya feeling, gunakan feeling kalau seperti itu, gunakan feeling. Feeling jenengan melihat orang itu kayak apa. Ya. Kalau memang bisa didekati, diajak ngobrol. Tapi kalau nggak bisa ya sudah ditinggal. Nggak usah terlalu dipikirkan lagi. Ibaratnya coro yo tenan itu wong tirakat dan seorang wali, kok gak gelem, yo bukan jatah kita, yo sing ngono wae. Nggak apa-apa. Nah, yang lucu itu di Malaysia, sampai sekarang itu saya penasaran. Jadi di belakang, kami itu nginap di hotel, di belakang hotel itu ada warung yang ramai sekali, Pak. Warung makan. Itu warung makan kalau siang dan malam itu masih ramai. Nah, saya itu makan dengan teman-teman di situ. Nah, itu ada orang ya model pengemis lah. Malaysia ya ono pengemis juga. Orang yang sejahtera waduh. Nah, pengemis itu mau minta makanan ke, entah makanan atau uang ke kasir itu. Itu taren saya dengan isyarat ini. Ya udah. Nah, tetapi itu sekali itu nanti itu datang lagi dia datang lagi. Intinya dia itu berkomunikasi dengan saya. Apa dia itu merasa kayak wong edan sijine maneh. Nah, masalahnya kan orang sebanyak itu mengapa yang hanya dikasih isyarat cuma saya gitu kan. Apa aja nih karena saat itu saya sedang menghadap ke dia atau enggak gitu. Nah, saya itu juga sudah pernah saya ceritakan ya, mungkin yang sudah pernah. Saya itu punya saudara sepupu yang sakit, dianggap orang sakit jiwa seperti itu. Nah, saat sakit jiwa itu ya udah lama gitu ya, sampai ke rumah sakit dan macam-macam. Dia di rumah ini ya karena dianggap sakit gitu, paman bibi saya itu nengok. Kalau nengok ke sana itu dibawain parang sama saudara sepupu saya itu, nggak boleh masuk. Nah, giliran saya datang sama sepupu saya yang lain yang lebih muda dari kami. Nah, itu tak datangi ya biasa itu malah ngobrol itu ono 1,5 jam. Nah, saya keluar itu paman bibi saya heran, kok iso kowe ngobrol? Ya kalau ngobrol dengan orang agak sakit itu ya kita menyesuaikan dong gelombangnya, gelombang caranya itu disesuaikan. Nah, itu kan teknik komunikasi sebetulnya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain itu ya menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya.
dia memang ngelakoni tampaknya. Jadi saudara sepupu saya ini ngelakoni jalan kemana-mana, kakinya itu sampai lecet-lecet. Sampai katanya ya ceritanya, pintu rumah itu dikunci semua. Tapi dia itu bisa masuk. Dan dia di dalam itu kunci nggak ada yang kebuka, jendela nggak ada yang kebuka. Lucu itu. Atau dia bawa kunci ya, jangan. Ya wallahu a'lam. Fa'ana yauman qaidun. Nah, ini sudah berpisah. Nah, akhirnya rawinya orang laki-laki yang bercerita tadi itu min ashabina yang di atas itu. Qala rawi atau rawinya itu tadi. Fa'ana yauman itu wis di Baghdad, dia sudah pulang ke Baghdad. Ana yauman, saya dalam satu waktu, dalam hari tertentu, qaidun itu orang yang lagi duduk-duduk santai gitulah. Faidan bi insanin yadukku albaba. Nah, tiba-tiba ada seorang manusia yadukku albaba yang mengetok-ngetok pintu rumahku gitu. Fakharajtu, maka saya keluar. Faida ana bisokibi. Nah, dumadaan saya bertemu dengan sahabat saya. Disebut sahabat ya di sini. Baru ngobrol sekali disebut sahabat. Cocok ya. Fasalam tu alaihi, dan kemudian saya yang bersalam kepadanya. Wa adkhaltuhu albita, dan saya memasukkan sohib saya tadi, orang yang nggak punya apa-apa tadi, albita ke rumah. Fakultu lahu ayu syai'in sona'abik. Kemudian saya berkata kepadanya, ayu syai'in sona'abika, apalagi sona'abika yang diperbuat Allah bika kepadamu, maulaka. Ayu syai'in sona'abika maulaka, apalagi yang diperbuat oleh Allah kepadamu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini wong unik-unik ini nih. Piye kabare? Niku mboten unik, biasa ngoten. Tekon diwae. Iku kan basa-basi tapi perlu. Basa-basi komunikasi itu perlu. Orang datang masuk pada meneng-menengan kan enggak, tanyalah kabar-kabar, itu penting. Qala akhairu ma fa'ala bi darabani darban syadidan. Qala, laki-laki yang tidak punya apa-apa tadi itu menjawab, akhiru ma fa'ala bi, terakhir kali yang diperbuat untukku, diperbuat Allah untukku adalah memukulku darban dengan satu pukulan syadidan yang keras. Wa qala li, dan dia, maksudnya Allah itu berkata kepadaku, yalis, wahai maling, yalisu, wahai maling. Summa aroni dhahrahu, kemudian memperlihatkan kepadaku dhahrahu, summa aroni, kemudian laki-laki tersebut memperlihatkan kepadaku dhahrahu, gegernya, punggungnya. Faida asarud dorbi alaihi, dan terlihat di situ bekas pukulan. Fakultu isul kisah. Bagaimana kisahnya? Yang sering nonton film Ipin Upin ngerti. Gitu toh? Si siapa? Ipin dan Upin. Bagaimana al-kisah itu, bagaimana kisahnya? Ini di kitab yang lain yang lebih lama, di gambar itu apa bunyinya? Mamal kisah atau isul kisah? Bagaimana kisahnya gitulah. Qala kana aja'ani ju'an sadidan.
pada satu saat aja'ani menimpaku lapar, ju'an yang menimpaku lapar, ju'an dengan lapar syadidan yang sangat. Falamma balagtu al-abyaro, dan saat saya sampai di daerah Abyar, hai jitu ila maksaatin, saya datang ke tempat sampah orang yang berjualan semangka. Maksa'ah ngoten niku. Tempat sampah orang tempat sampah orang yang berjualan semangka. Qad nabadha minha, sungguh maksa'ah itu qad nabada, sungguh telah dibuang minha dari maksa'ah, dari tempat penjualan itu tadi, tempat sampah. Yang dibuang apa? Al-mudarradu, mudawwadun apa? Al-mudawwadu, yaitu semangka yang busuk, wal murru, dan semangka yang pahit. Faqa'atu, maka saya duduk mak'adan, di tempat duduk, akilun minhu, dengan dan makan dari al-mudawwadu wal murru, makan dari sisa-sisa semangka yang busuk dan pahit yang masih bisa dimakan. Fanadharani sahibul maksa'ah. Nah, saat saya makan seperti itu, fanadharani, maka melihatlah kepadaku sahibul maksa'ah, pemilik tempat sampah dari warung semangka itu. Fa'aqbala ilayya, kemudian dia pergi kepadaku, menuju kepadaku, bi'asohu, dengan tongkatnya. Faja'ala yadribu, dan kemudian memukulkan tongkatnya. Faja'ala yadribu, faja'ala, dan menjadikan yadribu, memukul dohri, ke punggung saya. Faja'ala, moko dadekaken sapa sohib yadribu, memukul memukul, bahasa Jawane apa ya? Gepuk sapa sohib dohri ing gegerku. Wa yaqulu yalisu, dan berkata yalisu, wahai maling, ma akhroba maksa'ati ghairuka, ma akhroba, tidak rusak maksa'ati, tempat sampahku, tempat sampah semongko itu tidak merusak maksa'ati, tempat sampah itu, sapa ghairuka, kecuali engkau, selain engkau. Mudkam urasyiduka, sejak kemarin, beberapa hari kemarin gitu, beberapa saat yang lalu, urasyiduka, saya sudah menunggu-nunggu. Bahasa Jawa niku inting-inting, menunggu-nunggu dengan curiga gitu ya. Hatta waqtu, sampai engkau datang kepada hatta waqtu alaika, sampai saya sehingga waqtu terjadi alaika, maksudnya sampai saya menunggu dan engkau datang. Wa id ana bi firasin, dan kemudian tiba-tiba saya didatangi seorang penunggang kuda, qad aqbala musri'an alaihi, yang datang dengan cepat, ilaihi, kepada sahibul maksa'ah, kepada pemilik semangka tadi. Fataraddarabahu bisauti, dengan cambuk, firosihi, di atas kepala pedagang semangka itu.
Sahibul maksa. Waqala, maksudnya begini ya. Jadi laki-laki yang nggak punya apa-apa itu makan di tempat sampah dipukul oleh pemilik warung. Nah, tidak lama seperti itu datanglah seorang penunggang kuda yang memukul pemilik warung yang sudah mukul si laki-laki nggak punya apa-apa tadi. Jadi langsung dibualas itu. Dan datangnya musri'an dengan cepat itu tadi. Nah. Wa qala ta'ammada ila rajulin jahidin. Dan penunggang kuda itu berkata, engkau sengaja memukul seorang laki-laki yang zahid, yang zuhud. Au yuqalu limisli hada, atau mengatakan serupa itu kepada sang zahid, yalis wahai maling. Qala fama kana bi asra'a min an kunta. Qala kemudian berkatalah rawi, fama kana bi asra'a, sungguh mengagumkan, sangat cepat, min an kunta indahu lison, dari keadaanmu, dari adamu di sisi Allah adalah disebut lison sebagai seorang maling. Faswirta, maka jadi engkau zahidan, seorang yang zuhud. Maksudnya ingin mengatakan begini, sungguh mengagumkan. Di satu saat engkau itu dianggap maling, lalu dianggap zuhud. Nah, berarti kan cepat gitu loh Pak. Begitu dia dipukul pasti dianggap maling, datang penunggang kuda. Si penunggang kuda memukul yang memukul itu, dan ini orang yang zuhud, jangan dipukul-pukul, kan begitu. Itu pergantiannya sangat cepat sekali. Nah, mengapa kok sangat detail diceritakan seperti ini? Itu adalah untuk mengingatkan kita sebetulnya betapa kejadian-kejadian yang melingkupi kita, yang terjadi kepada kita itu bisa sangat cepat. Nah, contoh ini adalah sebuah kejadian yang turun naiknya dengan sangat cepat. Saat tertentu dianggap maling, saat tertentu bisa dianggap sebagai seorang zuhud. Nah, di sisi yang lain, kalau dikembangkan yang lain dalam kehidupannya lain, satu saat kita itu bisa sangat kaya, bisa kemudian langsung bangkrut. Bisa kita itu dianggap orang yang pintar, satu saat dibodoh-bodohkan. Itu biasa, hidup seperti itu. Contoh ya, mungkin kalau mahasiswa UII itu kan karena tahu saya dosen, maka saya dianggap orang pintar. Bukan orang pintar minum tolak angin. Tapi hasilnya ya dosen pintar gitu. Tapi kalau orang yang tidak tahu di Jalan Solo saja, atau kok Jalan Solo, di Berbah saya saja, orang yang nggak tahu saya ya dianggap aja biasa saja, bahkan mungkin karena mungkin potongan saya enggak apa ya, potongannya enggak kayak orang pintar, akhirnya dianggap bodoh, kan bisa. Tidak jauh sebetulnya. Pergi ke situ aja bisa seperti itu. Nah, begitu mudahnya keadaan-keadaan ini terjadi. Lah bagaimana sikap kita gitu. Sebetulnya itu nanti orang berakal dan orang yang lalai itu sikapnya apa? Kama haddastuka fasyurta zahidan kama haddastuka, sebagaimana engkau ceritakan. Oh, begitu cepat ya perubahan maling zahid sebagaimana engkau ceritakan. Qala fa akhadha biyadi. Kemudian rawi tersebut rajul yang tidak punya apa-apa tadi berkata, fa akhadha biyadi sahibul maksa. Maka kemudian pemilik warung semongkok itu tadi menarik tangan saya. Fa dhahaba bi ila manzilihi, dan kemudian pergi beserta saya ila manzilihi ke rumahnya pemilik warung tadi. Fama abqa minal karomati, dan tidak
tertinggal dari kemuliaan-kemuliaan syai'an sedikit pun, wastahallani dan dia meminta halal kepadaku. Maksudnya pemilik warung yang tadi mukul itu karena ada penunggang kuda tadi akhirnya sadar, kemudian mengajak laki-laki nggak punya apa-apa tadi ke rumahnya, terus dijamu, bahkan kemudian minta maaf dan minta halal karena sudah memukulnya. Fakharajtu min indihi, dan kemudian saya keluar dari rumahnya, dari sisinya. Wajitu ilaika, dan kemudian saya datang kepadamu. Titik ceritanya mau sampai ngoten niku. Waqad yakunu fi makna nadharihi, dan kadang di dalam makna dari pengangen-angennya si akil, baliknya ke akil, orang yang berakal, ila ma yaf'alullahu, atau pandangan akil itu ila ma yaf'alullahu bihi, kepada apa yang diperbuat oleh Allah terhadap dirinya. Ayang durama yaridu ala qalbihi, dengan melihat apa yang datang kepada hatinya, minal isyarati, berupa isyarat-isyarat, min kibalihi dari sisi Allah. Fayakunu iqdamuhu, maka dia maju. Maksudnya akil itu maju, atau bahasa yang pas, maka majunya si akil, orang yang berakal, wahijamuhu, dan mundurnya si akil itu biwujudi basirotin, dengan wujudnya basiroh, wa husni taufikin, dan bagusnya pertolongan, wahada, dan cara ini tadi, caranya akil yang mulai dari nadharihi ila ma yaf'alullahu, itu dia selalu melihat apa yang dilakukan Allah terhadapnya, dengan memperhatikan apa yang datang, isyarat-isyarat melalui hatinya. Dia maju meneruskan langkah atau menghentikan langkah itu karena wujudnya basiroh atau hati, wujudnya peringatan hati, bagus ini taufikin, dan bagusnya pertolongan dari Allah. Nah ini semuanya tadi itu adalah mizanun, timbangan, syarifun, yang mulia, iqtadahu dawamu iltijaihi, yang mengakibatkan baik, dawamu iltijaihi, langgengnya, ngungsinya si akil, wasidku iftikorihi, dan benarnya rasa butuhnya si akil kepada Allah. Titik. Intinya kalau seorang yang berakal dengan keimanan yang tinggi, maka dia memperhatikan sesuatu yang bisa menarik dirinya untuk selalu merasa butuh kepada Allah. Intinya itu. Jangan sampai kita itu mengembalikan sesuatu bukan kepada Allah. Intinya itu. Akil itu ya seperti itu. Karena dia melakukan sesuatu menimbang dari ketauhidannya. Ketauhidnya seperti apa. Bapak-bapak dan saudara-saudara, malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Nanti kita diskusikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.